Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Grobogan Gokil ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ya. Nah ini para kader PDIP di daerah ikut bersuara ya, tentang Hasto. Dan bahkan ya Hasto itu harus diadili gitu. Tak hanya itu saja, juga ada kabar mengenai bahwa info dari Hasto atau dokumen dari Hasto yang dititipin di Rusia itu adalah clipping koran. Berita-berita dari koran. Hal ini tentu kita flashback ke belakang ya, bahwa dulu Hasto di depan wartawan itu menunjukkan bahwa video Pak Jokowi sedang mengintervensi KPK. Padahal realnya itu adalah sebuah pidato di Forkopimda, pidato resmi yang ditayangi di YouTube, di TV dan lain sebagainya. Lah itu saja diolah oleh Hasto. Jangan-jangan ini juga, kalau memang berita ini benar tentang clipping dari koran yang katanya disembunyiin KONI di Rusia, ya ini ya harus diadili kalau seperti itu gitu ya. Hanya itu saja, Budiman Sujatmiko yang notabene adalah mantan kader PDIP juga menantang jika memang ada video-video dari pejabat Indonesia itu ya harus dibuka saja, ngapain disembunyikan di Rusia. Itu tantangan terbuka dari Budiman Sujatmiko. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita reaksi bersama-sama video berikut ini. Gua baru aja dapat informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur mind blowing banget karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke KONI Rakundini, dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya, di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma getak-getak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, maksudnya kemarin-kemarin itu dia ungkap, kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong, ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran, ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini benar, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gua. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho, gimmick bawa kertas ke KONI Rakundini dibawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kesian juga. Tersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK. Bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara ya, buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW, pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu, Pak Nazarudin Kemas, meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur, yang PAW adalah suaranya nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat.
Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, suara terendah. Ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu sekjen, ha? Tidak. Bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah. Ya? Loh, ini bukan soal sebagai SR PDI atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia. Ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya, tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan aparat hukum kita ya, kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya. Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya tetap sambal semata ya Bang? Apa tuh? Tetap sambal doang nih, mau buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya kertas sambal atau tidak. Atau blackmail gitu. Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Anda Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua. Laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain.